Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kajian online kita masih dalam program JMS, Jalan Menuju Surga. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan surga, ya, berkaitan dengan nikmat-nikmat apa saja yang ada dalamnya, kemudian dipan-dipan surga, bidadari-bidadari surga, makanan dan semua yang berkaitan dengan surga yang ada dalam kitab ini, yaitu kitab Kasbi Furasis Thawab, yaitu yang diterjemahkan dengan 175 Jalan Menuju Surga yang dikarang oleh Syekh Mamduh atau Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud. Dan kita sekarang masuki jalan surga yang pertama, yaitu tauhid. Ya. Beliau menjelaskan jalan surga yang pertama yaitu tauhid atau pahala tauhid. Karena tauhid ini pintu atau kunci untuk seorang masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan lagi mendapatkan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW menjelaskan ketika beliau melihat bagaimana galaunya para sahabat, ya, kata mereka, "Ayyuna lam yadhlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Maksudnya, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau mendengarkan nasihat Luqman kepada anaknya, "Inna syirka la zulmun azim." Bukankah kesyirikan atau sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat agung. Maka yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Ya. Demikian juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW bersabda, ya, atau di kesempatan yang lain Nabi SAW bersabda, "Haqqullahi au ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak hamba, hak Allah atas hambanya, dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas hambanya yaitu mereka hendaknya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak melakukan kesyirikan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak hamba di atas Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, yaitu Allah tidak akan mengazab hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan akan betapa besarnya pahala tauhid. Allah Subhanahu wa taala jamin seorang masuk ke dalam surga ketika tidak melakukan kesyirikan. Demikian juga, ya, Syekh di sini menjelaskan tentang riwayat yang mana beliau memberikan judul bahwasanya di antara jalan masuk ke dalam surga yaitu ketika seorang masuk ke dalam surga karena lalat. Ya. Kita akan bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Dakhala rajulun al-jannata fi dzubab." Ada seorang yang masuk ke dalam
surga gara-gara lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Demikian juga ada seorang laki-laki atau seorang yang masuk ke dalam neraka karena sebab lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Mereka berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Dua orang itu melewati suatu kaum yang mereka memiliki berhala. La yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'. Tidak diperkenankan seorang pun melewat berhala tersebut kecuali harus memberikan memberikan suatu sesajen atau suatu peribadatan untuk berhala tersebut. Faqalu li ahadihima, maka mereka itu kaum tersebut berkata kepada salah satunya, qarib, ya, kamu berikan bentuk pendekatan diri kepada berhala ini. Qala laisa 'indi syai'un uqarribuh. Orang ini mengatakan, saya enggak punya apa-apa yang bisa kupakai untuk mendekatkan diri kepada berhala ini, ya. Kemudian mereka mengatakan qarrib walau dzubaban. Ya, buatlah apa saja sebagai bentuk peribadatan kepada berhala ini walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Maka ia pun menyembelih menyembelih seekor lalat dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala tersebut. Fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka mereka pun mempersilahkan lewat. Kemudian dia wafat dalam kondisi masuk ke neraka. Wa qalu lil akhar. Kemudian mereka berkata kepada yang satunya, qarrib walau dzubaban. Ya. Berikanlah sesuatu kepada berhala ini sebagai bentuk pendekatan diri walaupun hanya seekor lalat. Maka ia mengatakan, ma kuntu liuqarribu li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Kata beliau, ya, kata orang yang satu, saya tidak mau memberikan bentuk peribadatanku kepada selain Allah walaupun hanya seekor lalat. Ya, saya tidak pernah atau saya tidak akan mau mendekatkan diri melakukan kurbah kepada selain Allah azza wa jalla. Fadarabu unuqah. Maka mereka pun memenggal leher laki-laki ini. Fadakhalal jannah. Maka ia pun masuk ke dalam surga. Ini jalan yang kedua yang menurut penulis ini jalan menuju surga, yaitu ketika seorang diancam untuk melakukan kesyirikan tapi ia tetap bertahan di atas tauhidnya. Ya. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Namun sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Al-Alamah Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan hadis ini datang dari jalan Salman Al-Farisi. Maka hadis ini dihukumi sebagai marfu' karena seorang sahabat tidak mungkin berucap tentang hal-hal seperti ini kecuali didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab I'anatul Mustafid, hadis ini mursal sahabat atau mursal sahabi, dan hukum hadis mursal sahabi itu hujjah, bisa digunakan sebagai landasan dalam agama. Ala kulli hal, ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, namun yang jelas maknanya betul. Ketika seorang mendekatkan diri, melakukan suatu ibadah kepada selain Allah walaupun hanya dengan lalat, itu dia terancam dengan neraka dan bahkan bisa kekal di dalamnya karena itu merupakan kesyirikan. Kata Syekh di sini, jika balasan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah hanya dengan kurban dengan seekor lalat, bagaimana dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berkurban, menyembelih untuk para penghuni kubur, menyembelih kepala kerbau untuk roh-roh yang ada di laut, atau yang semisalnya, untuk patung-patung,
ya, dengan kambing, sapi, unta, harta, emas, minyak dan lain sebagainya dari kurban-kurban dan amalan-amalan yang diharamkan, ya, maka ini tentu kesyirikan dan kesesatan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la'anallah man dzabaha, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata beliau, doa untuk menghilangkan kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar. Yaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, walladzi nafsi biyadihi la syirki atau lisyirki akhfa min dabibin namli. Kata Nabi SAW, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh syirik itu lebih tersembunyi dari semut yang kecil, ya. Ala adulluka ala syai'in idza qultuhu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruh. Maukah engkau kutunjukkan dengan suatu hal yang jika engkau mengucapkannya maka kesyirikan itu hilang, baik yang kecil maupun yang besar. Maka Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi SAW ajarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam, dari terjerumus ke dalam kesyirikan, kemusyrikan dalam kondisi saya tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon ampun kepadamu dari kemusyrikan yang tidak saya ketahui. Ya, ini juga merupakan, ya, cara agar kita terhindar dari kemusyrikan. Kemudian, ya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan kewajibannya. Ini diantara jalan surga yang keempat yang beliau sebutkan, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah kepada Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja, dan jangan lakukan kesyirikan. Ya, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, ini perintah menunjukkan akan keagungan perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala gandengkan tauhid, perintahnya dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW juga bersabda, raghima anfun, raghima thumma raghima anf, thumma raghima anf. Kata Nabi SAW, celaka seorang hamba, celaka dia. Qila man ya Rasulullah, ditanyakan siapakah dia wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Ya, celaka seorang hamba yang dia mendapatkan orang tuanya hidup di masa tuanya. Ya, seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya hidup di masa tuanya atau salah satunya, falam yadkhulil jannah, tapi dia tidak masuk ke dalam surga dengan sebab kebaktiannya kepada orang tua. Ya, ini celaka sekali. Dan Nabi SAW orang yang berakhlak mulia, jarang sekali mengucapkan kecelakaan bagi seorang kecuali memang orang itu sangat celaka. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah kama qala. Celaka seorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian keluar darinya dalam kondisi tidak diampuni. Maka, ya, orang yang menyia-nyiakan orang tuanya, terutama ketika sudah tua, karena memang orang tua itu akan sangat butuh kepada bakti anaknya ketika sudah tua renta. Ya, kalau dia masih di usia 30, 40, 50, mungkin tidak terlalu butuh akan kebaktian anaknya. Tapi kalau sudah di atas 50, 60, nah, apalagi di atas itu, maka akan sangat membutuhkan bantuan daripada anak-anaknya, terutama ketika badannya sudah lemah, apalagi kalau sakit. Ya,
Kemudian beliau Syekh di sini mengatakan yang dimaksud dengan roghima anfu ini adalah sebagai doa agar orang itu mendapatkan kehinaan. Karena roghima anfu maksudnya hidungnya nempel ke tanah, ya. Ini sebagai bentuk penghinaan baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Di surat Al-Hajj ayat yang ke-18, siapa yang Allah hinakan maka tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pengangkat untuk memuliakannya kembali. Siapa yang sudah Allah hinakan maka tidak ada satu zat pun yang bisa mengangkat derajat orang itu supaya bisa mulia kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah." Ya. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan orang tua kecuali jika ia mendapatkan orang tuanya dalam kondisi budak kemudian dibebaskan. Itu baru bisa dikatakan membalas jasa orang tua. Ya, bahkan walaupun ada orang yang setiap harinya menggendong orang tuanya yang sudah lumpuh, bahkan ya dia bawa seperti di kisah Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang yang menggendong orang tuanya untuk tawaf, bahkan ia datang dari negeri yang sangat jauh, kalau tidak salah dari negeri Yaman, dia gendong. Ya, kemudian ia bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau menganggap saya sudah membalas jasa ibuku ini?" Ya, maka Nabi Umar radhiyallahu anhu mengatakan, walau talqa wahidah, tidak, walaupun hanya satu jeritan yang disebabkan rasa sakit ketika melahirkan. Jadi satu hembusan nafas, satu rintihan ibu kita ketika melahirkan kita itu tidak bisa dibayar walaupun kita seumur hidup menggendong dia, itu belum bisa dibayar. Ya, kecuali jika memang orang tuanya dalam kondisi budak kemudian ia bebaskan. Ini baru bisa dikatakan membalas jasa kedua orang tua. Ya. Kemudian jalan surga yang kelima yaitu menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim. Kemudian saya di sini membawakan satu hadis Nabi SAW bersabda, "Inna Allah khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dan ketika sudah selesai maka qamatur rahim, silaturahim berdiri. Ya, ini silaturahim yang sekarang tidak terlihat, bahkan tidak bukan makhluk, bukan makhluk nampak. Itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya dulu ia memiliki wujud dan nanti di hari kiamat akan memiliki wujud. Ya, ketika misalkan seorang atau setiap manusia yang melewati sirat itu, di kedua sisi jembatan sirat itu akan ada silaturahim dan akan ada amanah yang sudah dinampakkan wujudnya, kemudian yaitu menjadi saksi bagi setiap orang yang melewati sirat tersebut. Kalau ada orang yang memang dia menyambung silaturahim kemudian menjaga amanah, akan mudah melewati sirat tersebut. Maka ini diantara hal yang berkaitan dengan ilmu ghaib, rahim akan dinampakkan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dahulu ketika Allah telah selesai menciptakan makhluk, rahim ini berdiri. Kemudian dia mengatakan, "Hadza maqamul 'aiz minal qati'ah." Qala na'am. "Ama tardayna an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak." Ia mengatakan inilah tempat bagi orang yang suka atau berlindung, tempat bagi orang yang berlindung
kepadamu ya Allah dari perbuatan memutus silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Na'am, iya. Ama tardaina an asila man wasalak?" Tidakkah kamu ridha bahwasanya aku, kata Allah, akan menyambung siapa yang menyambungmu? Wa aqta'a man qata'ak, dan saya akan putus siapa yang memutusmu. Qalat bala, maka silaturahim mengatakan, tentu saya ridho ya Allah. Qala fadzaki lak, itulah yang akan diberikan kepadamu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asama absarahum. Jika kalian mau, bacalah firman Allah ini. Ini ada di surat Muhammad. Ya, apakah kalian mengira jika kalian berkuasa di atas permukaan bumi ini, ya, kalian berbuat kerusakan, kemudian memutuskan silaturahim, ya, kalian dibiarkan begitu saja? Allah SWT katakan, ulaikal ladzina la'anahumullah, merekalah orang-orang yang akan dilaknat Allah, fa asammahum wa a'ma absarahum, mereka akan dijadikan tuli serta penglihatan mereka akan dijadikan buta. Ini ancaman bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim, di hari kiamat akan dijadikan tuli dan buta berdasarkan ayat yang terdapat di surat Muhammad ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga memutus silaturahim, yang memutuskan silaturahim. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang yang memutuskan silaturahim ini? Ya, karena ancamannya dahsyat. Tidak masuk surga, mendapatkan laknat, kemudian dibutakan, ditulikan. Ini dahsyat sekali. Siapakah yang dimaksud? Ya, yang dimaksud adalah itu orang-orang yang memutuskan silaturahim yang berkaitan dengan mahramnya. Ya. Jadi para ulama berselisih mengenai siapakah rahim yang wajib kita sambung. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan, walaupun sejauh apapun, walaupun sangat jauh, itu wajib disambung. Ya, ini pendapatnya lemah karena konsekuensinya harus menyambung silaturahim dengan semua manusia. Karena secara kekerabatan kita semua nyambung dengan Nabi Adam. Ya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya yang wajib itu adalah yang ada memiliki hak waris dari kita. Ya. Namun ini pendapatnya lemah, walaupun membawakan dalil, tapi ini pendapatnya lemah. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang tidak berhak mendapatkan waris, tapi kita wajib menyambungkan silaturahminya. Di antaranya siapa? Yaitu bibi dari jalur ibu. Ini secara warisan tidak mendapatkan, namun tetap kita wajib menyambungkan silaturahim. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mendapat bahwasanya orang yang wajib kita sambung adalah keluarga karib kerabat yang bertemu dengan kakek di kakek yang ketiga. Ya, berarti kalau misalkan kita punya ayah, kemudian punya kakek, ini kakek pertama, kakek kedua, kakek ketiga. Ya. Maka ini pun pendapatnya lemah. Kenapa? Ya, karena tadi ya, bagaimana dengan yang jalur dari ibu, ini tidak masuk. Maka yang lebih tepat wallahu alam adalah pendapat yang keempat, yaitu karib kerabat yang memiliki hubungan rahim atau kemahroman, afwan. Ya. Jadi misalkan bapak, kakek, seterusnya, ibu, nenek, seterusnya ke atas, anak, cucu, seterusnya ke bawah, saudara laki-laki, saudara perempuan, kemudian bibi, ya, kemudian bibinya dari ibu dan seterusnya ke atas, kemudian juga paman, ya, paman dari ibu, seterusnya ke atas, ya, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak, atau yang dikenal dengan a'mam wal khalah,
ini pun semuanya mahram bagi kita. Ya, dan ini pendapat yang menghilangkan kebingungan, kegalauan sebagian orang yang mengatakan bagaimana saya harus menyambung silaturahim padahal saya ya tidak boleh berdua-duaan dengan orang tersebut. Contohnya sepupu yang berbeda jenis, ya, sepupu yang jenis kelaminnya berbeda. Kita tidak bisa berdua-duaan dengan sepupu seperti itu, apalagi kalau sudah sama-sama dewasa. Ya, tidak bisa bersentuhan tangan, ya. Maka sebagian orang bingung, gimana ini saya harus, ya, apakah saya terkena laknat? Jawabannya tidak. Yang terkena laknat adalah ketika memutuskan tadi hal-hal yang telah disebutkan, bibi, anak, ya, kemudian orang tua, ya, kemudian kakak, dan yang sebenarnya yang masih ada hubungan kemahraman, sehingga bersentuhan boleh, berdua-duaan boleh. Ini yang wajib. Apakah ini maknanya sepupu tidak perlu disambung silaturahimnya, tidak perlu dikunjungi? Tidak. Ya, tetap dikunjungi, tetap ziarahi. Namun, ya, hukumnya tidak wajib, sehingga kalau ditinggalkan menyebabkan seorang terkena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak masuk surga. Ya, ini pendapat yang lebih kuat dan dikuatkan oleh Dr. Sa'ad Al-Khatlan, ulama besar di Saudi Arabia. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa di antara manusia yang ingin dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Ini faedah besar kalau kita menyambung silaturahim, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambah usia kita dan Allah Subhanahu wa taala akan akan memanjangkan usia dan menambahkan rezeki kita, ya. Dan kita yakin ini benar, ya. Walaupun secara matematika kalau kita berkunjung mungkin kita harus memberikan suatu, ya. Dan ini hukumnya tidak wajib. Namun ya ini secara urf, kalau kita berkunjung ke saudara kita bawa suatu buah tangan dan yang semisalnya. Namun kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada rezeki kita ketika kita menyambung silaturahim dengan karib kerabat kita. Dan Nabi SAW atau di sini Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan, babani yu'ajjilani fid dunya al-baghyu wa qati'atur rahim. Ada dua dosa yang dosanya akan disegerakan azabnya di dunia sebelum nanti azab di akhirat. Apa itu? Al-baghyu, kezaliman, dan yang kedua wa qati'atur rahim, memutus silaturahim. Ini ancaman yang keras sekali bagi orang yang memutuskan silaturahim, ya. Itu siksaannya bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun sudah Allah janjikan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka dosa memutus silaturahim ini adalah dosa besar, ya. Bahkan di dalam satu riwayat yang sahih dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni para hambanya yang muslim, para hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali orang yang memiliki syahna, ya, memiliki permusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Di dalam syariat Islam tidak boleh kita, ya, saling membelakangi, saling mendiamkan, ya, dengan sesama saudara kita sama muslim melebihi 3 hari, ya. Lewat dari itu maka itu ancamannya besar, apalagi itu jika memiliki hubungan, ya, kerabat, ya. Bahkan disebutkan oleh salah satu syekh di acara di TV Saudi, ya, di Qanatul Majd, itu qanat atau saluran TV yang sangat bagus, ya. Hampir tidak ada musiknya, kemudian ya isinya adalah hal-hal yang sifatnya islami, ya. Saluran TV di Arab Saudi itu ada di sana orang yang bercerita, dan di sana biasanya diundang orang-orang yang baik, orang soleh, orang yang berilmu. Beliau bercerita bahwasanya di dekat rumahnya
ada dua orang yang memiliki semangat dalam beribadah luar biasa. Saking semangatnya, dua orang ini mendapatkan kunci masjid khusus. Karena dia akan datang sebelum muadzin datang dan keluar setelah muadzin keluar. Jadi lama di masjid. Setiap hari duduk sampai syuruk, ya. Ini amalan yang sangat agung, ya. Nabi SAW menjelaskan siapa yang setelah subuh duduk di masjid sambil berzikir, ya, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji sempurna. Maka dua orang ini setiap hari melakukan ibadah besar ini, duduk sampai syuruk baru keluar, kemudian datang ke masjid sebelum muadzin datang, ya. Keluar setelah muadzin keluar, paling lama dua-duanya. Namun lebih dari 5 tahun atau sekitar 5 tahun orang ini tidak saling bertegur sapa. Subhanallah, ya. Dua orang sama-sama semangat ibadah, masih karib kerabat, ibadahnya luar biasa, tapi tidak mau bertegur sapa. Allahu Akbar. Ya, ini kita khawatir, walaupun semangatnya yang tinggi, tapi dengan kondisi yang seperti itu, ibadahnya jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perhatikan ini, jangan sampai kita menjadi orang yang masuk ke dalam pemutus silaturahim karena ancaman sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk mengamalkan setiap pintu-pintu kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diberkahi di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.